Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Bincang Kampus. Yang tentu saja dalam program ini kita selalu mengundang mahasiswa dan mahasiswi ya dari berbagai kampus yang pastinya kita akan menggali mengenai satu informasi, kegiatan-kegiatan ataupun juga kisah inspiratif dan juga pengalaman-pengalaman dari seluruh mahasiswi yang ada di Kota Makassar. Untuk itu pada edisi spesial kali ini dalam program Bincang Kampus, kita sudah mengundang satu universitas yakni Universitas Muhammadiyah Kota Makassar yang digadang-gadang juga mempersiapkan pada kesempatan kali ini satu kegiatan yang sangat luar biasa sekali. Untuk itu hari ini kita sudah kehadiran dua ciwi-ciwi cantik ya di studio Tribun Timur. Ada dua mahasiswi yang berjilbab abu dan juga pink bersama Kak Kinan di studio Tribun Timur. Untuk itu kita berkenalan terlebih dahulu pada program Bincang Kampus kali ini. Di sebelah kiri saya sudah hadir Nur Anita Rahmat sebagai penanggung jawab Pikir 2022. Halo Nita. Halo, dipanggil Kak. Nita pasti ya? Iya, Kak. Oke, benar ya. Benar. Halo Nita, assalamualaikum. Iya, Kak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore, Kak. Sore juga. Siapa dong Tribuners nih semuanya? Halo Tribun. Tribuners. Ah, Jadi kalau kita Tribuners. manggilnya Tribuners. Oh, Tribuners. Iya, oke. Gimana kabarnya Nita? Baik, Kak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Padat ya jadwal ya? Ya begitulah, Jadi Kak. mahasiswa harus padat dong. Betul, Kak. Betul ya, harus kayak selebgram gitu. Oke, di samping Nita ya, ataupun juga Nuranita yang tak kalah cantik juga nih. Ada Husnul Khotimah. Wah, namanya bagus banget ya, Tribuners, sebagai koordinator steering dalam acara Pikir nanti ya. Iya, Kak. Nih, salah nih. Husnul, gimana kabarnya Husnul? Selamat sore. Alhamdulillah baik, Kak. Baik, selamat sore. Sore, Oh Kak. sore. Kita autofokus dulu nih, kayaknya pada deg-degan nih mahasiswi-mahasiswinya. Baik, gimana rasanya nih Nita dan juga Husnul diundang di Tribun Timur untuk berbagi kegiatan yang katanya nih luar biasa. Tapi nanti kita tanya-tanya lagi Tribuners, luar biasa apa sih kegiatan Pikir? Gimana rasanya? Mungkin dari Nita dulu deh. Rasanya senang, Senang. bisa menyuarakan bagaimana pikir di Tribuners. Oke, Iya. kalau buat Husnul sendiri? Kalau perasaannya sih Kak senang karena ada beberapa mitra sebenarnya yang dimitrakan oleh Pikir UKM Kimpena. Jadi ini juga bisa sebenarnya menghegemoni para siswa dan mahasiswa karena kami tuh menyediakan beberapa item lomba. Jadi nantinya Wow. mungkin orang-orang yang menonton sekarang live-nya sekarang kami itu bisa terhegemoni untuk bisa mendaftarkan di kegiatan atau lombanya kami yang kami canangkan ke depan Oke, nanti. tapi jangan disebutkan lombanya dulu, Oke. biar Tribuners ngikutin live kita sampai selesai. Baik Nita dan Husnul, kalau kalian nih kita kenalan dulu ya, biar nggak terlalu tegang. Buat Nita nih mahasiswi jurusan apa kalau di Unismu? Iya. Kalau saya, Kak, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Oke, angkatan? angkatan 2019. Wow, dikit lagi lulus ya. Oke, Amin. berarti sekarang lagi padat-padatnya ngurus skripsi ya? Iya, Kak. Sudah pengajuan judul. Wow, semoga judulnya di ACC. Amin. Iya, berat ya. Oke, thank you Nita. Buat Husnul sendiri, jurusan apa, fakultas apa, angkatan berapa nih? Oke, kalau saya sendiri Kak dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan kemarin baru-baru sudah yudisium, jadi bulan 10 akan wisuda nanti. Wow, happy graduation. Gitu ya. Biar ada spesial. 1 bulan, Kak. Oh, masih ada 1 bulan ya. Udah Iya. nggak apa-apa, biar jadi doa. Amin. Oke, Husnul dan juga Nita. Nah, berbicara mengenai aktivitas sebagai mahasiswa, kalian ini dari UKM apa sih sehingga tercipta nih kegiatan Pikir? Sebelum kita membahas Pikir itu apa? Nita mungkin boleh dijelaskan? Kalau kami itu, Kak, dari UKM Kimpena, kepanjangannya itu Unit Kegiatan Mahasiswa, Lembaga Kreativitas Ilmiah Mahasiswa, Penelitian dan Penalaran. Jadi UKM kami itu bergerak pada kepenulisan, begitu, Kak. Oke, jadi orang-orang yang senang nulis, Iya. semuanya pada ke apa? Iya, Kak. Iya. UKM Kimpena. Alkimpena ini, oke betul sekali. Kalau buat Husnul sendiri sejak kapan nih gabung di Alkimpena? Oh ya, kalau saya sendiri kan sekarang sudah selesai ya di kampus. Jadi saya tuh gabung di Kimpena itu pada saat semester 3. Jadi berbeda dengan Nuranita. Nuranita ini gabung di Kimpena pada saat masih maba semester 1. Jadi saya terbilang kayak terlambat gitu Kak untuk gabung di UKM Kimpena. Tapi kan itu bukan Jadi masalah. menurunkan jadi menurunkan semangatnya kami untuk menulis gitu di Wow. Kimpena. Betul. Namanya
Kenapa sih Elkim Pena nih? Mungkin bisa ada yang menceritakan sedikit historinya nih dari Elkim Pena. Dari siapa nih? Nita atau Husnul? Boleh, terserah siapa aja. Atau mau push dulu di sini boleh juga. Ya, coba Nita deh. Terus Husnul boleh tambahin. Kan Nita lebih dulu ya masuk ya. Silakan senior. Kalau saja senior ini Sebenarnya satu Kak. angkatan sih Kak Oh, kalau di UKM. angkatan. Iya. Cuman kalau angkatan akademik saya yang lebih tua ketimbang Nita. Oh, siap. Ini senior berarti ya. Oke, boleh deh Nita, nanti ditambahin Husnul. Kenapa sih mungkin histori dari Elkim Pena ini? Ya Kak, baik untuk Elkim Pena itu asal-usulnya berdiri karena ada kakanda nih Kak yang ingin masuk lomba, ikut lomba begitu, tapi dia tidak memiliki wadah di kampus, wadah untuk kepenulisan. Ya, betul. Ya, jadi mereka berdua itu buat lembaga yang bisa mewadahi mahasiswa untuk berkarya, menulis, dan ikut kompetisi. Wow, jadi Iya. artinya berawal dari kegalauan Iya, mahasiswi betul ya. Kak. Akhirnya sampai sekarang mungkin bagaimana nih untuk perkembangan Elkim Pena ini sendiri di Universitas Muhammadiyah? Bagaimana Husnul melihat dari jumlah anggota mungkin atau keaktifan kegiatan-kegiatan? Kalau terkait ini ya Kak, terkait keaktifan anggota pada saat ini kan masa pandemi COVID-19. Jadi setiap hampir seluruh UKM atau seluruh lembaga di Universitas Muhammadiyah Makassar itu mengalami degradasi mungkin, atau minat organisasi dari mahasiswa itu menurun. Iya. Karena mungkin itu ya terlalu nyaman berbasis online mata kuliahnya. Jadi kayak kamu mageran. Iya, jadi kayak Maksudnya kalau itu kakinan. berorganisasi itu enggak masih nurun Oke, Kak. Jadi- effortnya kurang. Iya. Jadi- Tapi maksudnya kalau Elkim Pena ini sendiri aktif. Iya Kak, aktif. aktif. Jadi kemarin pada saat 2000 masa-masa pandemi ya, 2019 kemarin, kegiatan apa dong yang divirtualkan dari Elkim Pena sendiri? Oke. Oh, kalau kemarin itu pada saat pandemi kan kami masih jadi mahasiswa, jadi peserta, jadi peserta di UKM Elkim Pena. Jadi ada juga beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online. Kayak pikir itu kemarin sempat 2 tahun secara online, tapi pada tahun ini kami di offline kan gitu. Wow. Jadi kayak masih masa transisi dari Oke. tahun kemarin. Tapi transisinya langsung debrak gitu, langsung bisa offline ya. Artinya kalian bakalan effort kerja keras nih di sini nih nanti. Beda dengan tahun kemarin yang pada Wis, saat luar online. biasa. Tapi Nita mungkin berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Husnul ya, Nunu. Nita bisa jelaskan juga nggak sih mungkin apa sih serunya tuh gabung jadi anggota atau member ya, asik member dari Elkim Pena dari semester 1 ya? Iya Kak, Oke. maba. Untuk pengalaman Kak nih, semenjak dari diklat itu kita jadi peserta nih. Kita diajarkan bagaimana itu sebuah rasa kekeluargaan yang ditanamkan di Elkim Pena. Itu dulu dia yang dipertahankan dari persaudaraannya. Ketika ada peserta lain yang ini lagi jenuh untuk bergabung di Elkim, ya bagaimana lah usaha kita untuk pertahankan saudara kita sampai ke tahap dermaganya Elkim Pena atau pengukuhannya Elkim Pena. Karena di Elkim Pena itu paling lama dia dikukuhkan setahun. Kami ini angkatan 14 setahun diklat. Baru dikukuhkan. Jadi ada proses ya? Iya, ada proses yang panjang Kak. Kak Kinan pikir nih udah masuk Elkim Pena udah. Tidak Kak. Nggak gampang, Iya. say. Ada prosesnya Ada gitu. proses. Oke, kalau gitu, Nunu ceritain dong proses apa aja di samping diklat yang setahun itu. Ceritain dong pengalamannya. Kalau pada saat prosesnya kami itu ada beberapa tahap Kak. Jadi peserta itu diseleksi per tahap. Ada yang namanya pertama kita itu tahap wawancara. Jadi tahap wawancara mungkin pembacaan kakak-kakak nih terkait bagaimana sebenarnya pengetahuan kita tentang kepenulisan, tentang kreativitasnya kita, bagaimana inovasi-inovasi karyanya dan lain-lain sebagainya. Jadi setelah itu ada lagi yang namanya kita diarahkan untuk buat karya tulis ilmiah. Setelah buat karya tulis ilmiah lagi, kita diarahkan lagi untuk buat penelitian. Jadi sebuah Agak ribet penelitian. Setelah Iya. buat penelitian lagi, diarahkan lagi untuk buat karya tulis ilmiah, tapi bersifatnya itu individu. Beda dengan di awal. Kalau di awal bisa bisa kerja kelompok, tapi kalau di akhir itu sudah individu. Jadi masing-masing itu peserta harus menghasilkan sebuah karya. Setelah menghasilkan sebuah karya, ada lagi nih yang namanya ini sebenarnya yang agak unik, mesin ketik manual. Jadi setelah
karyanya selesai, kita diarahkan untuk pakai mesin ketik manual, jadi yang Oke. agak ribet gitu Kak. Mesin ketik manual yang sebelum laptop kan? Iya, Iya, kayak Kak. yang bunyi-bunyi itu. Oh, Yang wow. digeser, bunyi lagi. Iya, ini antara digitalisasi kalian telat atau memang mau memanfaatkan itu Ada ya? sebenarnya nilai-nilai yang ya, lain, apa Kak, sih untuk mungkin ditanamkan. benefit dari itu? Mungkin ini ya untuk skill tangan lincah ngetik kali ya? Sebenarnya Kak, di sisi lain itu mungkin kami bisa melihat pembacaan-pembacanya terkait bagaimana sebenarnya satu sama lain ini teman-teman peserta bisa mempertahankan temannya. Karena kan dalam proses pengetikan manual itu agak lama. Ada satu salah hurufnya itu bakalan dicoret begitu. Jadi Oke. harus ngulang lagi dari awal. Jadi ini ya sebenarnya cuma mau lihat bagaimana sebenarnya ini satu sama lain itu peduli gitu, nggak saling Oke. meninggalkan dalam Tapi pengetikannya. seru ya. Ada keseruan tersendiri, tapi lagi-lagi masih berhubungan dengan kepenulisan. Iya, Kak. Oke, baik. Nah, karena hari ini kita mau bahas mengenai pikir adu kreasi pelajar nasional. Untuk kegiatan pikir ini sendiri kan tadi udah kita ngobrol-ngobrol nih tentang Elkimpena, maaf. Untuk Elkimpena sendiri. Enggak, ini udah jiwa-jiwa mau direkrut deh. Untuk Elkimpena sendiri. Nah, kalau untuk ini nih, kegiatan kalian yang katanya ini kegiatan nasional, itu kegiatan pikir 2022. Mungkin Nita boleh dijelaskan apa sih ini, event apa sih pikir ini? Ya, baik untuk pikir ini Kak, kepanjangannya itu Pekan Ilmiah dan Kreativitas Remaja. Jadi disingkat menjadi pikir. Dan pikir itu merupakan program kerja dari pengembangan kreativitas. Itu di Elkim namanya bidang 3. Terus tahun ini kami rancang itu semua lombanya itu nasional, mulai dari tingkat mahasiswa. Jadi dipikirin bukan hanya tingkat mahasiswa Kak, ada juga tingkat siswanya. Itu semua tingkat nasional. Dan dipikir juga kita akan mempertemukan pemuda-pemudi untuk menuangkan inovasi mereka dalam bentuk tulisan dalam berbagai item lomba. Ya. Oke, baik. Kalau untuk konsepnya sendiri mungkin Nita seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, kalau konsep pikir tahun ini itu dilaksanakan secara offline dan memiliki item lomba dari tingkat mahasiswa itu Kak, ada lomba karya tulis ilmiah mahasiswa dan esai. Terus kalau tingkat siswa itu pelajar SMA dan sederajatnya itu ada LKTIS atau lomba karya tulis ilmiah siswa. Terus ada pentas, dan pentasnya ini terbagi dua, ada akustik dan tari kreasi. Wow, banyak juga ya kegiatannya. Nah, Nunu sendiri boleh dijelaskan dari kegiatan-kegiatan yang disebutkan Nita itu apa saja mungkin? Oke, jadi kegiatan pikir ini sebenarnya kan sedikit menjelaskan mungkin sedikit. Iya, boleh Di silakan. pikir itu ini dari program kerja dari bidang 3. Jadi di UKM Elkimpena itu ada 4 bidang. Nah, bidang pertama itu bidang penelitian dan penalaran, bidang kedua bidang pendiklatan. Yang ini yang menghasilkan regenerasi nih ke depannya. Oke, ini nih yang mengkader-mengkader Ah, gitu iya, ya. ibunya nih ceritanya. Kalau bidang 3 ini bidang pengembangan kreativitas. Jadi program kerjanya ini pikir. Bidang 4 itu keuangan dan jaringan. Jadi dia kayak cari jaringan di luar sana. Nyari Ini duit Tribun juga Timur gitu. dan sebagainya. Iya. Jadi konsep kegiatan pikir ini ada beberapa item lomba dan melibatkan seluruh mahasiswa se-Indonesia. Jadi bakalan ada nih dari mahasiswa ITB mungkin, UGM mungkin dan sebagainya. Jadi semua mahasiswa dipertemukan nantinya di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi ada 4 kegiatan lombanya. Iya. Mahasiswa itu mengirimkan ini LKTI dan esai. Dan kalau siswa dia ada 2 item lombanya, mengirimkan LKTIS dan pentas. Pentas ini terbagi menjadi akustik dan tari kreasi nantinya. Jadi masing-masing 4 sebenarnya ini sudah banyak pendaftarnya, cuman mungkin bisa lagi dihegemoni untuk adik-adik sekalian untuk mendaftar di Betul, FIML. untuk kegiatan kita juga buktinya Iya, ya pada iya, hari Kak. ini. Tapi mungkin Nunu melanjutkan lagi nih ya, ditambahkan lagi mungkin. Untuk kegiatan pikir ini kan Kak Kinan tadi dengar ada sekitar 4 kegiatan ya. Iya. Nah, 4 kegiatan ini juga terbagi nih untuk kegiatan mahasiswa dan juga siswa. Siswa. Dari mana sih mungkin inspirasi itu datang untuk mengikutkan siswa dan siswi? Oh ya, sebenarnya Kak, kegiatan pikirnya kami ini sudah kegiatan tahunan. Jadi ini merupakan salah satu program kerja dari Universitas Muhammadiyah Makassar, tapi di-PJ-kan ke Elkimpena. Jadi kami nih yang akan mengelola bagaimana konsep Oke, pikir ke depannya. sistematikanya gitu. Iya, gitu. Kemudian pertanyaan apa tadi ya Kak? Bagaimana mungkin inspirasinya kok mau sih kalian mengikut sertakan siswa-siswi ya? Padahal kan kalau dipikir untuk tingkat mahasiswa nasional tuh aja ribet gitu. Iya.
Kalau inspirasinya Kak, sebenarnya ini sudah kegiatan tahunan ya. Jadi setiap periode kemarin juga pas pikirnya masih offline itu kami juga libatkan SMP. Oh, jadi kegiatan offline online pun tetap mereka Iya. ikut. Nah, lantas bagaimana antusiasme siswa-siswi itu? Dan ada berapa sekolah saja mungkin yang kemarin kita flashback di kemarin? Oh ya, kemarin itu ada berapa ya? Agak lupa sebenarnya Kak. Ayo, Tapi berapa? ada sekitaran banyak sih, berapa ya? Oh, sombong ya. Banyak sih, sampai nggak bisa kehitung. Ya, pokoknya mungkin lebih 10 ada. Iya, Lebih, yang jadi Kak. finalis Kak banyak. Iya, Oh, karena kan oke. diseleksi. Diseleksi. Nah, mungkin flashback sedikit dong cerita kegiatan pikir kemarin itu kan online ya. Iya. Otomatis kalian ada keterbatasan juga. Tapi serunya di mana sih? Aku mau dengerin versi Nita dan Nunu. Mungkin dari Nita dulu. Kalau untuk pikir kemarin itu serunya di kepanitiaan Kak. Pikir itu sudah Karena kamu panitia ya. Iya, nggak betul. apa-apa, gimana. Serunya di kepanitiaan karena pikir itu Kak dipersiapkan paling lama itu 7 bulan. Ih, Hampir 7 lama bulan. ya? Iya. Heeh. Kami sudah siap-siap untuk ini cari pendanaan, begini Kak, acara konsep bagaimana penampilan di hari H, apalagi perlengkapan, bantu acara juga untuk siapkan bagaimana persiapannya nanti, mungkin ada icon begitu. Tapi kan kemarin itu online jadi tidak ada. Jadi mereka virtual. Iya Kak, yang ada itu cuma kita cari ruangan untuk ini Alat-alat mungkin iya. ya. Iya Kak. Kalau buat Nunu sendiri apa mungkin keseruan atau yang membedakan gitu loh dari online terus kamu hari ini diperhadapkan dengan offline? Kalau keseruannya mungkin lebih seru kalau offline ya Kak, karena kan online kan cuma sebatas virtual dan nge-zoom doang. Kalau kan kemarin setiap item lomba kan di zoom, jadi kalau ada item lomba jadi MC dan sebagainya kan hanya sebatas ketemu secara online doang. Kan sekarang jadi kayak bisa ketemu sama banyak mahasiswa se-Indonesia, jadi itu kayak memberikan kesan yang terbaik. Jadi kayak keseruannya itu lebih Ya. lagi gitu. Jadi bisa Ketimbang yang kemarin. lirikannya bisa banyak gitu ya. Iya. Lirikan apa dulu nih? Lirikan tulisan. Iya, lirikan tulisan. Oke, baik. Untuk Nono dan juga siapa Nita Iya, nih. Kak. Pikir ini kan hadir di 2022. Ini mungkin kalian bisa jelaskan untuk progres kegiatannya sekarang sudah sejauh mana Nita? Untuk progres pikir tahun ini Kak itu sudah hamin sebulan. Ya, Berarti berapa persen? sudah 80%. Wow. Iya. Jadi persiapan kami itu memang itu dipersiapkan di bulan 3 ya. Iya. Iya, kami siapin situ. Kami bentuk panitianya, mulai dari inti, ketupat dan jajarannya dan kosternya pun. Ya ini samping saya. Oh, Iya. siap. Sharing ya, nanti kita tanya nih tugasnya gimana aja. Iya, jadi dia yang handle ini panitia Kak. Oh, oke. Jadi kalau panitia bandel, sebut namanya Nunu udah bebas gitu. Oke. Tapi kamu sebagai ini ya penanggung jawab pikir 2022. Iya Kak. Iya, gimana sih mungkin rasanya tiba-tiba diperhadapkan offline nih saat ini kegiatannya? Apa vibes yang beda mungkin? Pertama Kak, dari saya itu kan kami masa transisi. Kami pas jadi peserta Elkim itu sudah pikirnya online. Iya, terus kami diperhadapkan offline. Jadi ya bagaimana lah Kak feel-nya yang baru-baru ini diperhadapkan pikir secara offline. Jadi masih was-was. Jadinya Dan- mikir Iya, gitu. jadi berharapnya ini semoga acara pikir ini lancar. Betul. Tapi Kak Kinan mau bilang gini nih, ini kan kegiatan UKM Iya. skala tingkat mahasiswi dan mahasiswa yang buat. Iya, Kak. Tapi kalian berani loh untuk ke kancah nasional. Itu gimana tuh? Kami kalau di Ranasi itu kami lihat kakanda kami sebelumnya. Oke. Iya. Jadi kakandanya mantep nih kalau pada nonton ya. Iya. Biaya atau gimana nih? Iya betul banget Kak. Jadi ajaran mereka itu yang dia jalankan saat itu yang tertanam saat pada kami. Jadi Oke. dia dulu Ini nggak peres asli ya? Asli dong. Asli Kak. kan? asli. Oh, jangan sampai kakandanya nonton. Jadi mereka itu Kak saat kami panitia dia sudah on nasional. Jadi kita sudah terbayang oh ternyata begini kalau nasional. Iya. Cuman bedanya dia dulu online. Tapi untuk sebelum-sebelumnya kan terakhir 2019 itu dia Offline juga? Iya Kak.
itu kami bisa lihat dari dokumentasinya, ternyata euforianya pikir itu seperti ini. Iya, nggak sekedar buat kegiatan ya. Iya betul Kak. Okay. Dan pastilah banyak hambatannya Kak. Tapi Iya. kan itu bagaimana lah kita cara mahasiswa itu mengatasi. Ya, jangan sedih, ambilin tisu nih. Thank you Nita. Nah ini nih buat Ibu steering. Oke Nunu, gimana rasanya diamanahkan jadi steering ngurusin kegiatan nasional? Tantangan tersendiri sebenarnya Kak, pada saat diamanahkan jadi koordinator steering tuh kayak wah ada tantangan untuk selanjutnya kan. Katanya teman-teman Nunu kan udah yudisium, udah nggak ngurusin akademik nih. Jadi enggak, itu alasan sebenarnya. Jadi katanya bisa fokus nih pikirin gimana nanti konsepnya pikir, gimana nanti komunikasinya ke teman-teman panitia dan sebagainya. Jadi kayak tantangan tersendiri sih Kak. Jadi kayak bisa juga fokus ke pikir karena kan akademik sudah selesai, tinggal tunggu wisuda doang. Tapi kalau untuk steering sendiri maksudnya ngurusin banyak job desk gitu, untuk porsi Nunu sendiri gimana? Udah siap emang? Siap tidak siap harus siap sih Kak, karena kita Oke, namanya mantep ya. Jadi kan steering kan ada terbagi-bagi. Jadi ada namanya steering acara, steering pendanaan, steering perlengkapan. Nah itu di bawahnya ini. Jadi tugasnya saya itu hanya komunikasi ke steeringnya langsung. Jadi steering nanti komunikasi ke panitianya. Jadi ada beberapa ada beberapa alur komunikasi seharusnya untuk sampai kepada koordinator steering Kak. Tapi kalau untuk kegiatan ini kan kegiatan nasional ya, dan juga menjadi kegiatan tahunan Unismo. Untuk respon para sivitas akademika di kampus sendiri, Nunu sejauh ini melihat progres kegiatan kalian bagaimana? Kalau kampus mendukung sih Kak, karena kan ini kan program kerjanya kampus, sudah tercatat di program kerjanya mereka. Jadi cuma mereka sejauh ini support kalau misalnya kita minta kayak kampus kan sekarang cuma kasih dana, tanya-tanya bagaimana kelancarannya, bagaimana pemateri untuk seminar nasionalnya nanti. Jadi kami ini komunikasi ke mereka juga, minta bantuan juga ke mereka bagaimana caranya tembus komunikasi ke menteri-menteri yang akan kami datangkan kayak begitu, atau pemateri-pemateri yang luar biasa nantinya. Oke, jadi ada tetap bantu support dari kampus secara materi, secara komunikasi tetap dibantu juga ya. Artinya memang ini kegiatan yang harus dan wajib loh disupport oleh Universitas Muhammadiyah Kota Makassar, apalagi ini kegiatan untuk kancah nasional dalam kepenulisan. Baik teman-teman, nanti kita lanjut di segmen kedua. Kak Kinan punya pertanyaan yang paling menarik buat kalian yang nantinya akan melaksanakan Pikir 2022 ini. Kenapa sih kalian senang nulis? Tapi jangan dijawab dulu, siapkan jawaban terbaik kalian. Karena Tribuners, kita akan kembali dalam program Bincang Kampus seusai jeda berikut bersama saya Kinan Aulia. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Bincang Kampus di segmen kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita bersama mahasiswi-mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah, dari Elkim Pena, dan juga event terbesar yang akan nantinya dilakukan juga atau event nasional, yaitu Pikir 2022. Untuk itu kita sapa dulu nih cewek-cewek cantik ya yang sudah ada di studio Tribun Timur. Gimana semangatnya, masih berpikir atau masih gimana? Nunu ini ya, Nunu gimana semangatnya Nunu? Harus senantiasa berpikir sih kan, nama kegiatannya kan pikir, jadi harus Oke. senantiasa berpikir. Yang penting kalau tidur jangan berpikir juga, nanti matanya nggak ketutup. Nah, kalau untuk ini masih semangat untuk Masih Nita? masih, Kak. Tapi semangat ya guys, Iya. semangat dong. Pikir ada slogan ini nggak, apa mungkin semangat gitu? Kalau Slogannya. dipikir ada, Kak. Oh ada ya? Iya. Ya, nanti kita di closing barengan ya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan obrolan kita seputar Pikir. Di awal tadi kita udah announce dan ngobrol juga ya seputar program Pikir ini sendiri. Tapi tadi Kak Kinan menitipkan pertanyaan, kenapa sih kalian seneng nulis? Saya mau coba dari Nunu dulu. Kalau Nunu nih sebagai steering, apalagi diamanahkan di Pikir, kenapa sih mungkin seneng nulis, Nu? Senang nulis ya Kak pertanyaannya. Oke. Kalau kemarin pas masuk UKM Elkim Pena, sebenarnya saya itu orang yang minat literasinya atau minat nulis itu dikit. Maksudnya masuk di Elkim Pena itu cuma termotivasi mau tahu bikin skripsi, mau tahu bikin penelitian, cuma mau tahu sekedar itu doang. Maksudnya Dan ada persiapan untuk semester nantinya, semester tua nantinya, semester 7. Tapi setelah masuk nyaman dengan nulis karya dan sebagainya, nulis esai, nulis KTI, jadi kayak ngalir aja kayak gitu Kak. Dan itu terpakai pasti ya? Iya, Pada saat terpakai. wisuda, nyusun skripsi. Terpakai Kak, karena kan kita diajari gimana sebenarnya cara-cara metodenya atau cara penulisan daftar pustaka itu kayak gimana. Jadi punya bekal untuk nanti ke depannya. Yang membedakan mungkin dengan teman-teman yang tidak bergabung di Iya. Elkim Pena ini. Baik, kalau untuk Nita sendiri apa nih? Kenapa senang nulis? Kalau seneng nulis hampir sama Koster, tapi bedanya saya itu termotivasi sama kakak saya. Dia juga alumni Elkim. Tapi bukan suruhan kakak. Bukan. Dia Atas dasar hati ya? Iya, dia selalu keluar ini Kak, keluar kompetisi. Bahkan itu kan ada program kementerian yang namanya PKM. Iya. Saya termotivasi dari dia. Terus pas pesan maba juga ada nih UKM Elkim Pena yang keren prestasinya. Jadi tambah semangat masuk Elkim. Terus masuk Elkim diajar begini ke penulisan, dan ternyata kami masih maba ini sudah bisa buat proposal, makalah itu, dan beda pasti dari mahasiswa yang Tidak ikut gitu. Iya Kak, beda. Jadi itu ada nilai plusnya sampai pada akhir penyusunan, dan itu masih terpakai. Baik. Nah, kalau untuk program Pikir ini, kegiatan Pikir ini sendiri mungkin bisa kembali Nita jelaskan konsep yang nantinya dibangun seperti apa nih? Kan kalau Kak Kinan lihat dari beberapa tema kegiatan ya yang Iya, tadi beberapa kegiatan yang tadi dipaparkan. Iya, jadi Pikir tahun ini itu bertemakan strategi e-generation menuju Indonesia Emas 2045. Jadi dari tema ini ada dua kata kunci utama Kak. Pertama itu ada e-generation, yang berarti generasi internet. Yang ini generasi penerus milenial yang sekarang sudah berusia 10 hingga 25 tahun di tahun ini. Jadi dia masih masa-masa produktif begitu Kak. Terus hubungannya dengan Indonesia Emas ini kan Indonesia Emas ini cita-cita Indonesia di 100 tahun kemudian. Jadi di situ dicanangkan bahkan ada bonus demografi. Bonusnya ini dimana dilihat pada usia produktifnya lebih banyak, sekitar 70% dibanding usia tidak produktifnya, jadi sisanya 30%. Jadi di tahun 2045 ini akan ada usia-usia sekitar 15 hingga 65 tahun sebanyak 70% di Indonesia. Jadi itu bisa ini mengembangkan Indonesia lebih maju lagi begitu Kak. Jadi situlah puncak keemasannya Indonesia. Tapi ketika Indonesia tidak persiapkan sejak dini, maka itu akan menjadi kutukan karena ketika generasi internet ini tidak dibentuk, tidak di ini Kak, Tidak diasah. Iya, tidak diasah, maka akan menjadi beban negara. Tapi ketika dia diasah dengan baik sejak dini, maka itu akan menjadi sebuah namanya
puncak keemasannya Indonesia. Oke. Itu yang dinamakan dengan Indonesia Emas 2045 Ih, gitu. luar biasa ya. Sehingga hadirlah Pikir Iya. 2022. Iya, kan? Baik, Nunu sebagai steering nih ya. Nunu di sini. Nah, kegiatan Pikir ini kan tadi mengusung tema keemasan Indonesia Kak. Emas ya yang tadi disampaikan. Kalau untuk kegiatannya Nunu mungkin bisa disampaikan juga kepada seluruh Tribuners kapan nih dilaksanain untuk Pikir yang katanya Hamin 1 bulan, tapi kita belum dapat kunci jawabannya tanggal berapa. Oke, untuk pelaksanaan pikirnya nanti itu dilaksanakan pada bulan 10 tanggal 15 sampai 18. Jadi acaranya itu nanti berlangsung 4 hari. Jadi 4 hari ada beberapa item lomba nantinya. Ada tadi sempat dijelaskan ada 4 item lomba. Jadi setiap item lomba terbagi jadi beberapa hari. Iya. Nanti juga ada dicanangkan seminar nasional. Jadi seminar nasional ini juga sebagai penutup nantinya di kegiatan pikirnya kami. Jadi mungkin kami akan mendatangkan calon-calon presiden nantinya Indonesia ke depan, atau mungkin menteri-menteri dan sebagainya. Jadi kayak apa ya, bisa bisa menghegemoni para peserta untuk terlibat lagi untuk pikir tahun selanjutnya, karena kan kami mengadakan seminar nasional dan pematerinya sangat luar biasa lah Kak. Dan kira-kira nih bocoran, boleh ya? Agak-agak mikir nih mereka. Siapa-siapa aja nanti yang bakalan jadi narasumber di acara Pikir 2022? Oke, untuk narasumbernya yang kami canangkan sekarang itu Pak Anies Baswedan. Jadi dia salah satu calon presiden nantinya untuk Indonesia. Kami juga mencanangkan untuk mendatangkan Menteri Pendidikan Pak Nadiem, dan sebenarnya di seminar nasional nanti cuma dua materi, otomatis 2 narasumber. Cuman di 2 materi ini ada beberapa yang dicanangkan, karena jangan sampai ketika sudah mendekati hari H ada beberapa pemateri yang cancel gitu kan, biasanya seperti itu kalau mengadakan Oke, seminar jadi ada nasional. opsional gitu. Iya, ada opsi-opsi yang lainnya. Opsinya ada Belva Devara, salah satu dari Ruang Guru, pendiri Ruang Guru. Ada juga kami canangkan Pak Sandiaga Uno. Itu Kak. Oke, luar biasa ya. Kalau kita lihat juga Tribuners dari beberapa narasumber yang dicanangkan ataupun disiapkan, kayaknya orang-orang ini nggak bakalan mikir untuk tidak datang Amin ya, Allah. untuk langsung juga berpartisipasi dalam kegiatan Pikir 2022. Baik teman-teman semuanya ya, Nunu dan juga Nita, itu kan kalian tadi udah cerita juga nih kesukaan menulis sehingga hadir Pikir 2022. Kalau kedepannya nih mungkin apa-apa aja sih planning kalian untuk kegiatan Pikir 2022 mungkin dari Nunu? Untuk priorisasi depan mungkin ya Kak, untuk kegiatan Pikir kan sekarang kami sedang mengusahakan untuk bagaimana Pikir ini darinya online kami usahakan offline. Jadi mungkin euforia tahun depan bisa lebih meriah nih Kak. Mungkin dari item lombanya yang ada ditambahkan, karena kan di masa transisi ini sebenarnya kemarin itu pada saat offline ada banyak item lombanya. Sempat juga melibatkan anak SMP, cuman di masanya kami yang masih notabene-nya transisi itu kami menghapuskan yang namanya SMP, karena terbilang masih butuh proses pembelajaran, karena tiba-tiba online ini kan langsung offline. Jadi masih proses pembelajaran Kak. Kalau untuk Nita sendiri dari segi persiapan, paling kan sebagai nih penanggung jawab Pikir. Oke, jadi dia yang akan memberikan tanggung jawab. Kalau persiapan Pikir tahun ini itu bagaimana ya? Semuanya sudah Kak dirancang dengan sistematis. Jadi saya yang cek apakah yang masih ada job desk yang belum. Kan kami ini kerja sesuai dengan deadline ya. Jangan sampai kita ada yang melewati gitu. Iya Kak. Jadi kita harus pastikan bagaimana ini jobnya acara, apakah sudah sampai tahap mana ini. Kan di acara Kak dia ada paduan suara untuk nanti. Jadi dia yang latih adik-adiknya untuk paduan suara. Ada juga tarian, angaru, begitu Kak. Dia tampilkan di saat pembukaan. Kemudian di penutupan juga ada lagi lagu daerah begitu. Iya Kak. Terus selain itu penanggung jawab juga harus pastikan bagaimana komunikasinya dengan koordinator steering. Apakah koordinator steering ini betul-betul mau full up bawahannya, dan steering
lainnya itu komunikasinya ke adik-adik panitianya, apakah lancar atau bagaimana begitu Kak. Oke, Iya. jadi semuanya harus terkoordinasi dengan Iya. baik, komunikasi harus efektif ya, Iya, Kak. agar pikir ini bisa terselenggara dengan baik. Apalagi sudah hamin 1 bulan ya. Iya Kak. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu yuk buat kalian. Yang terakhir mungkin sebelum kita closing statement, Kak Kinan mau minta pendapat kalian. Menurut kalian nih ya, buat Nunu dan juga Nita, Iya. apa sih mungkin target kalian sebagai mahasiswa, apalagi dalam dunia literasi, dalam pengembangan literasi, khususnya yang ada di tingkat mahasiswi maupun juga di Kota Makassar ya? Mungkin dari Nita terlebih dahulu. Kalau untuk dipikirin khususnya ya Kak, dia akan luarannya itu karya-karya dari peserta yang didaftarkan, dia akan dijurnalkan begitu. Iya, jadi mereka dapat output. Itu saja Kak. Kalau dari segi luaran, mereka juga akan dapatkan banyak feedback, termasuk piala apa segala macam. Karena melihat pendaftar sekarang itu sudah mulai masuk ratusan ya Kak. Wow. Tapi akan diseleksi lagi. Jadi nggak semuanya ya? Iya Kak. Baik. Kalau buat Nunu sendiri, bagaimana mungkin untuk apa ya? Apa sih mungkin target dari kegiatan ini? Targetnya sebenarnya banyak Kak, terkhusus mungkin kepesertaan mungkin lebih banyak ketimbang sebelumnya, karena nanti akan ada jalan-jalannya mungkin yang keliling Makassar. Jadi orang-orang yang dari Semarang, Yogyakarta itu bisa keliling Kota Makassar. Jadi setelah item lomba ada yang namanya field trip. Jadi field trip itu kita ajak nih mahasiswa se-Indonesia untuk jalan-jalan keliling Kota Makassar. Bisa mungkin untuk cicipi kulinernya, atau mungkin ke tempat-tempat yang CPI mungkin, atau tempat wisata ya. Intinya tempat tempat wisata gitu Kak di Kota Makassar. Targetnya mungkin terkhusus untuk sekarang, semoga pesertanya makin banyak, karena makin banyak kan makin banyak feedbacknya juga ke lembaga. Kemudian ini juga semoga nanti kedepannya akan ada banyak peserta yang ikut di seminar nasionalnya kami, seperti seminar-seminar sebelumnya. Karena kan biasanya kan seminar nasional itu ketika pemantiknya atau narasumbernya yang luar biasa, pasti juga orang lain itu bakalan terhegemoni untuk datang ke tempatnya kami. Iya, betul. Apalagi kalau kegiatannya keren ya. Iya, Kak. Oke. Nah, mungkin Nunu bisa di-share kepada seluruh Tribuners. Misal nih ada yang mau ikutan untuk join menjadi peserta ya untuk kegiatan Pikir 2022. Mungkin bisa dijelaskan caranya gimana? Silakan. Oke, untuk teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa dan siswa, jadi kami ada beberapa item lomba terkhusus mahasiswa. Mungkin kalian masih bisa mengirimkan KTI-nya kalian dan esainya kalian. Terkhusus mungkin para siswa, kalian bisa mengikuti 2 item lomba yang kami sediakan. Jadi ada ada akustik dan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah untuk terkhusus siswa. Jadi di akustik ini juga terbagi menjadi 2 teman-teman sekalian. Ada yang lomba tarik kreasi dan akustik. Itu mungkin Kak. Jadi untuk teman-teman sekalian bolehlah cek atau follow IG-nya Pikir UKM Elkimpena. Di mana? Atau di UKM Elkimpena itu sendiri. Oke, jadi langsung di follow ya, dan langsung di follow back nggak teman-teman? Insya Allah langsung di follow back. Oh, pakai insya Allah ya. Oke, baik. Nanti langsung di follow back sama teman-teman Elkimpena dan juga seluruh panitia Pikir 2022. Kalau gitu, apa sih mungkin harapan dari Nunu dan juga Nita ya, khusus kegiatan Pikir 2022? Saya mulai dulu dari Nita. Apa harapannya? Silakan sebagai closing statement kita. Ya, baik, untuk dari penanggung jawab, harapan saya ini ya semoga Pikir di hari H itu lancar, aman, dan tidak ada dapat diminimalisir ini kendalanya. Terus semoga juga peserta pendaftar itu merasa nyaman ketika datang di Makassar dan bisa kami berikan pelayanan yang baik, begitu Kak. Karena ketika pelayanan yang tidak menyenangkan itu pasti akan menimbulkan bekas gitu. Jadi mereka mikir lagi di tahun depan untuk daftar. Jadi itulah yang kami utamakan, pelayanan dulu. Dan harapan lainnya itu semoga Pikir kali ini bisa sukses, dan mari kita doakan sama-sama. Mari kita sukseskan Pikirku, Pikir kita bersama. Yes, luar biasa ya. Untuk Nunu, apa nih harapannya? Kalau saya sendiri Kak, harapannya ya pastinya ya tadi hampir sama dengan yang disampaikan oleh penanggung jawab Pikir. Tentunya mungkin kami mengharapkan Pikir ini euforianya lebih
luar biasa ketimbang periode sebelumnya karena berbasis online. Periode sekarang mungkin kami mencanangkan banyak hal, termasuk di random acaranya nanti akan banyak kejutan sebenarnya. Jadi untuk teman-teman sekalian sangat disayangkan nih kalau nggak ikut dipikir UKM Elkimpena yang kami sediakan gitu. Oke, terima kasih untuk Nita dan juga Nunu. Kita berikan aplaus yang sangat meriah Tribuners untuk dua mahasiswi cantik luar biasa. Pikir ta, pikirmu dan pikir kita bersama. Iya, kakak langsung hafal ya. Padahal belum di briefing loh. Luar biasa. Semoga juga kegiatan Pikir 2022 di Universitas Muhammadiyah Kota Makassar bersama Elkimpena berjalan lancar, sukses dan menghasilkan karya-karya tulis yang luar biasa yang nantinya juga bakalan dijurnalkan ya. Terima kasih kami ucapkan buat teman-teman dari Elkimpena, terkhusus panitia dari Pikir 2022 kepada Nita, kepada Nunu. Sampai ketemu lagi, sukses selalu dan semangat menjalani kuliahnya, semoga cepat sarjana. Amin. Sentiran untuk saya ini. Oh iya, sindiran langsung. Enggak ya, semangat pokoknya menjadi mahasiswa. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama teman-teman dari Pikir 2022 bersama Elkimpena, mahasiswi-mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah yang luar biasa sekali berbagi bersama kita dalam Bincang Kampus, berbagi pengalaman, edukasi dan juga motivasi kepada teman-teman yang mungkin memiliki minat menulis yang tidak cukup baik tapi ingin belajar banyak, langsung aja gabung di Elkimpena Universitas Muhammadiyah. Kalau pada bingung langsung follow Instagram ya, tadi udah disampaikan. Untuk itu Tribuners, sampai bertemu lagi di Bincang Kampus episode berikutnya dengan narasumber dan tema yang selalu menginspirasi dan menginformasi. Sekian Aulia, mewakili kru dan juga narasumber yang bekerja pamit. Terima kasih, sampai jumpa, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.